Shalom saudaraku yang saya kasihi dalam Yesus Kristus. Kita bertemu dan kita bersekutu lewat bacaan firman di pagi hari ini sebelum kita melaksanakan aktivitas kita. Mari saya ajak kita bersatu dalam doa. Puji syukur ya Tuhan, kami naikkan kehadirat-Mu atas segala kebaikan-Mu yang telah menyertai, memberkati kami hingga bisa tiba di hari ini. Kami pun merasakan kemurahan Tuhan memberi kami keselamatan. Tentunya tidak hanya kami, tetapi saudara-saudara kami, sahabat kami, seisi rumah kami, rekan kami. Terima kasih Bapa. Kami akan hayati firman. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku, pembacaan firman Tuhan di pagi hari ini yaitu dari 1 Korintus 15 ayat 43. Kami bacakan pertama dalam bahasa Batak Toba. Dikatakan begini: tersabur do di haliaon, alai di pahehedo di hasangapon, tersabur do di hagaleon, alai di pahehedo di haguguon. Dalam bahasa Indonesia, ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan, ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudaraku yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, manakala Rasul Paulus sebagaimana firman Tuhan ini disampaikan dalam persekutuan jemaat, tiba pada penghayatan bagaimanakah kebangkitan itu bisa lebih dimiliki, bisa dirasakan, dihayati, sebagaimana dengan kebangkitan Kristus yang juga telah dinyatakan adalah kebangkitan orang percaya juga. Maka firman Tuhan hari ini adalah pengandaian yang sangat mudah kita hayati. Antara lain dikatakan bahwa ditaburkan dalam kehinaan. Apakah yang ditabur? Tentu benih. Kita tahu karakter benih padi atau benih lain yang bisa ditanam setelah kita persiapkan sebelum kita tanam, lalu kita siapkan juga lahannya. Tapi berbicara tentang benih, dia ditaruh di tempat dia tumbuh. Karakter benih yang bisa kita pelajari, dia mengalami sebuah proses mati pada dirinya sendiri, dan dia dalam perjalanan rentang waktu yang tidak lama, sesuai dengan sifat dari benih itu, pelan-pelan dia akan bertumbuh dari dirinya sendiri. Nah, saudara-saudaraku, apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus dalam pengajarannya, bahwa hidup kita ini seperti biji benih. Ada inti kehidupan yang ada pada kita, dan itu dari Tuhan. Sebagai insan Tuhan, kita pun bisa mengalami sebuah keterpurukan, bahkan kematian. Tetapi dengan kuat kuasa Tuhan pada diri kita sendiri, kita adalah milik kepunyaan Tuhan yang akan mengalami kebangkitan seperti Dia. Karena memang itulah janji Tuhan. Itulah karya kasih Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita itu. Pertanyaannya ialah, kepada tujuan apakah sehingga hidup kita itu
dibuat seperti itu? Tentunya antara lain ialah bahwa Allah berkepentingan terhadap hidup kita yang Dia selamatkan itu. Allah merancang kehidupan yang dibangkitkan itu setelah mengalami kematian, keterpurukan, dosa-dosa yang bisa membuat kita binasa, membuat orang percaya binasa. Dengan beriman kepada karya kasih Tuhan yang membangkitkan itu, maka ada kehidupan yang harus tunduk, sujud, melakukan apa yang Tuhan pesankan. Karena memang disitulah harapan hidup yang baru itu. Menerima isapan hidup dari Tuhan dan mengalami suasana siraman kemuliaan Tuhan. Karena memang telah mengalami tahapan kehidupan di mana Tuhan yang merancang. Yang kedua saudaraku, lewat sapaan firman Tuhan ini, bahwa kehinaan bisa terjadi. Hidup yang sudah hina, yang tidak berarti, maka dengan kemurahan Tuhan kita dibangkitkan dalam kekuatan. Kita bisa mengenali kelemahan kita, tetapi ada kehendak yang bersumber dari Tuhan, bahwa orang percaya itu bisa mengalami dinamisasi dalam hidupnya, dan ini hanya bisa terjadi oleh Roh Kudus. Bagi orang-orang yang menerima Roh Kudus itu dan memberi peluang pada Roh Kudus itu, maka disitulah dia akan digerakkan dalam kehidupan baru. Ini indah dan ini mulia. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apakah yang bisa kita petik memaknai kehidupan kita lewat firman Tuhan ini? Tentu hal yang sangat penting ialah hayatilah selalu kehidupanmu yang telah diberi layak oleh Tuhan. Lewat peristiwa, pengalaman-pengalaman masa lampau atau kemarin yang membuat kita bisa sangat terpuruk, seperti orang yang sedang mati, seperti orang yang telah terkubur. Tapi hari ini lewat suguhan firman Tuhan ini ada kebangkitan yang menyemangati. Ada peristiwa hadirnya Tuhan yang menuntun kita untuk bangkit kembali dan mengawali lagi melakukan sesuatu hidup yang penuh arti dan makna. Saudaraku, jangan lekas puas, sebab di depan kita ada tantangan. Masih ada hal yang akan sedang kita hadapi. Masih banyak hal yang sedang kita benahi. Jangan lebih pandai menilai dan menilai kekurangan orang lain. Dan kenali juga diri sendiri. Tetapi juga jangan vonis dirimu sebagai orang yang selalu dalam posisi salah. Tapi yakinkanlah dirimu bahwa Tuhan berkepentingan lewat kekurangan-kekurangan itu agar kita berjiwa besar, agar kita berjiwa memperbaiki, agar kita bangkit kembali di tengah-tengah porak-poranda kehidupan dunia yang dimana Tuhan menghadirkan kita di sini dan kini. Mari berkarya saudara dan berbuat sesuatu yang lebih baik lagi di depan Tuhan. Amin. Mari saudaraku kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih akan kemurahan-Mu yang selalu nyata, hadir dan menyelamatkan kami, mengawali dan mendahului langkah kami. Bahkan kini dan di sini mengetuk hati kami, menegaskan bahwa kami telah hidup baru. Masa-masa suram, penilaian kehidupan yang penuh keterpurukan dan dosa-dosa yang membuat kami bisa diperhadapkan dengan kesusahan-kesusahan. Maka hari ini kami disegarkan untuk sejahtera dalam hidup yang telah dibangkitkan oleh Tuhan. Kami bisa menyaksikan banyak hal, tetapi kami tidak diikat oleh semuanya itu. Kami telah dibangkitkan menerima urapan kasih sayang Tuhan, agar kami dapat bangkit bersama, kami dapat berjalan bersama, kami boleh isi kehidupan ini dengan hal-hal yang lebih bermanfaat lagi.
Untuk itu ya Bapa, hadirlah Engkau dalam kehidupan umat-Mu. Tolong Tuhan, apabila ada rencana hari ini yang seolah-olah dia akan hadapi dengan penuh keraguan-raguan karena ada kesusahan, ada kesulitan, ada keterbatasan. Tuhan, kemurahan-Mu adalah kebaikan-Mu yang penuh kuasa. Yakinkan kami dan buatlah kami sadar bahwa Tuhan memberikan kami dan mengisi kami hidup yang penuh kebijaksanaan. Ampuni kami Tuhan, terpujilah Engkau kekal sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Allah Bapa kita, pengasihan dari anaknya Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus akan senantiasa memberkati kita. Amin. Saudaraku, mari kita lakukan sesuatu yang berkenan di mata Tuhan. Salam sehat selalu.